Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Bintang Kusuma Putra dari kelas 10 MIPA 5 absen 16. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan vlog kedua, yaitu memiliki tema mengidentifikasi tanaman lumut, paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Tujuan saya melakukan vlog kedua kali ini yaitu untuk mengetahui ciri morfologi, klasifikasi, cara berkembang biak, habitat tanaman lumut, paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Langsung saja kita mulai pembahasan pada video vlog kali ini. Pokok bahasan saya pada video vlog kali ini yaitu membahas mengenai tanaman lumut, tanaman paku, tanaman atau tumbuhan tingkat tinggi, yaitu saya menemukan tumbuhan tingkat tinggi Kamboja, Jepang. Saya akan membahas akar, batang, daun, cara berkembang biak, habitat, serta klasifikasi dari ketiga tumbuhan ini. Yang pertama ada tanaman lumut. Ini adalah video hasil pencarian tanaman lumut di sekitar rumah saya. Klasifikasi tanaman lumut yang saya temukan yaitu Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Bryopseales, famili Bryopseae, genus Bryopsida, spesies Bryopsida sp. Struktur ciri morfologi yaitu akar semu atau yang bisa kita sebut dengan rhizoid pada tumbuhan lumut daun, yaitu rhizoid berupa selapis sel epidermis yang kemudian beberapa sel diantaranya memanjang dan membentuk rhizoid yang merupakan tonjolan dari epidermis. Rhizoid atau bulu-bulu akar berfungsi sebagai alat untuk melekat pada tempat tumbuhnya dan menyerap air serta zat hara dari substrat. Batang. Struktur batang pada tumbuhan lumut daun yaitu tumbuhan lumut daun mempunyai batang sederhana dengan pembuluh angkut tunggal. Daun. Struktur daun pada tumbuhan lumut daun yaitu daun terbentuk dalam 3-8 baris. Daun memiliki rusuk atau simetri radial. Sumbu batang pada lumut daun biasanya menampilkan diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat. Yang ketiga, gigi peristoma ada 1 atau 2 deret melingkari lubang di ujung kapsul. Cara berkembang biak. Lumut berkembang biak dengan cara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Secara vegetatif, lumut berkembang biak lewat fragmentasi dan pembentukan spora. Sementara itu, secara generatif, lumut berkembang biak dengan menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Ini adalah gambar metagenesis dari tumbuhan lumut. Habitat. Lumut daun dapat tumbuh di tanah-tanah gundul, di atas pasir yang bergerak, di atas rumput-rumput, di atas batu cadas, di rawa, dan sedikit yang terdapat di dalam air. Di daerah kering, badan lumut ini berbentuk seperti bantalan. Yang saya temukan ini adalah contoh lumut yang hidup di batuan. Selanjutnya tanaman paku. Ini adalah video pencarian tanaman paku di lingkungan sekitar rumah saya. Klasifikasi tanaman paku. Kingdom Plantae, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Pteridaceae, genus Pteris, spesies Pteris vittata. Struktur ciri morfologi. Akar tumbuhan paku bersifat serabut dan ujungnya dilindungi oleh kalyptra atau tudung akar. Fase gametofit, tumbuhan paku memiliki akar semu yang disebut dengan rhizoid. Akar semu ini sama seperti yang ada pada tumbuhan lumut, yaitu memiliki fungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah, namun masih memiliki jaringan yang sangat sederhana. Sedangkan fase sporofitnya memiliki akar sejati dengan tipe akar serabut. Ini adalah gambar dari akar tumbuhan paku.
Selanjutnya batang. Batang tumbuhan paku pada fase gametofit disebut protalium. Batang ini memiliki bentuk seperti lembaran kecil yang juga berfungsi sebagai tempat fotosintesis, atau bisa juga dikatakan bahwa batang semu ini juga berlaku sebagai daun semu. Sedangkan pada fase sporofit, tumbuhan paku telah memiliki batang sejati dengan jaringan pembuluh angkut, xilem, dan floem. Batang paku ada yang berukuran pendek, ada juga yang hingga hampir tidak nampak, dan ada pula yang tingginya seperti pohon. Ini adalah gambar batang dari tumbuhan paku. Selanjutnya daun. Daun berdasarkan bentuknya, daun paku dapat dibedakan menjadi dua, mikrofil dan makrofil. Mikrofil merupakan daun berukuran kecil yang terdapat di sekitar batang dan tulang daun paku. Sedangkan makrofil adalah daun sejati yang digunakan untuk fotosintesis. Berdasarkan fungsinya, daun paku juga dapat dibedakan menjadi trombofil dan sporofil. Trombofil merupakan daun yang berfungsi khusus digunakan untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan sporofil adalah daun yang selain melakukan fotosintesis juga dapat menghasilkan spora sebagai media perkembangbiakan paku. Cara berkembangbiak. Tumbuhan paku berkembangbiak dengan cara aseksual dan seksual. Generasi gametofit dihasilkan oleh reproduksi aseksual dengan spora. Spora dihasilkan oleh pembelahan sel induk spora yang terjadi di dalam sporangium. Sporangium terbentuk pada sporofit yang berlokasi di daun atau batang. Fase sporofit adalah ketika tumbuhan paku menghasilkan spora, sedangkan fase gametofit adalah ketika tumbuhan paku menghasilkan gamet atau sel kelamin. Ini adalah metagenesis dari perkembangbiakan tumbuhan paku. Habitat. Tumbuhan paku ini adalah jenis tumbuhan fotoautotrof, yaitu artinya bisa membuat makanan dengan fotosintesis. Paku-pakuan juga bisa hidup di berbagai tempat, khususnya di tempat lembab atau higrofit. Bisa juga hidup di permukaan batu, permukaan tembok, air tanah, dan atau ada juga yang menempel pada kulit pohon. Sedangkan yang saya temukan ini adalah contoh paku yang hidup menempel pada permukaan tembok. Selanjutnya tumbuhan tingkat tinggi. Ini adalah video hasil pencarian tumbuhan tingkat tinggi di sekitar rumah saya. Tumbuhan tingkat tinggi. Mengapa kamboja Jepang disebut dengan tumbuhan tingkat tinggi? Bunga kamboja Jepang termasuk ke dalam jenis tanaman tingkat tinggi karena mempunyai batang, bunga, daun, akar, dan buah. Tumbuhan ini dapat menyimpan cadangan air yang cukup banyak di dalam seluruh jaringannya. Klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi atau kamboja Jepang ini yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyte, kelas Magnoliopsida, ordo Gentianales, famili Apocynaceae, genus Adenium, dan spesies Adenium obesum. Struktur morfologi. Akar tumbuhan kamboja Jepang ini mempunyai akar yang bisa membentuk umbi, menjadi tempat cadangan air serta cadangan makanan. Tanaman kamboja Jepang memiliki sistem akar tunggang yang bercabang. Akar kamboja Jepang ini memiliki warna coklat muda dan coklat tua yang memiliki fungsi untuk menyerap mineral dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Dengan kedalaman tergantung dengan pertumbuhan tanamannya. Ini adalah gambar dari akar tumbuhan kamboja Jepang. Selanjutnya batang. Batang dari tanaman kamboja Jepang ini memiliki bentuk bulat memanjang, besar, berkayu, serta kuat dan keras. Batangnya memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan tahan terhadap serangan hama serta penyakit. Memiliki banyak cabang serta tumbuh dengan membengkok. Ini adalah gambar batang tumbuhan kamboja Jepang. Selanjutnya daun. Struktur daun pada tanaman kamboja Jepang merupakan bentuk daun tunggal dan bergerombol di bagian ujung tangkainya. Memiliki helai daun yang berukuran panjang sekitar 20-60 cm dan lebarnya 6-12,5 cm serta berbentuk lanset. Daunnya kaku seperti kulit. Bagian ujung daun kamboja meruncing, bagian pangkalnya menyempit serta bagian tepi daunnya rata.
Daun kamboja sendiri memiliki sistem pertulangan menyirip dan daun kamboja memiliki warna hijau tua maupun hijau muda. Bunga kamboja menyerupai trompet dan memiliki warna merah muda. Tanaman ini mempunyai corak bunga yang masing-masingnya beragam bergantung jenisnya. Kamboja Jepang termasuk dalam bunga Burma 1 karena memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, ovari, putik, benang sari, dan tangkai bunga di dalam satu bunga. Buah. Secara umum hampir semua jenis tanaman buah bunga kamboja bisa meskipun dengan jumlah serta ukuran yang beragam. Umumnya bunga bisa menghasilkan sepasang buah dengan saling menempel pada berhadapan yang berdiameter 1 sampai 1,5 cm. Selanjutnya, cara berkembang biak tumbuhan kamboja ada dua macam, yaitu melalui generatif, bisa juga melalui vegetatif. Jika melalui generatif, tanaman kamboja Jepang dapat dilakukan dengan menggunakan biji adenium. Untuk mendapatkan biji adenium dilakukan dengan membungkus buah adenium dengan plastik. Buah adenium ini merupakan tipe buah dehiscen, artinya ketika matang buah ini akan pecah menyemburkan bijinya. Sedangkan melalui vegetatif, tanaman kamboja Jepang ini dapat dilakukan dengan cara stek maupun cangkok. Habitat. Tanaman kamboja Jepang ini asalnya dari gurun pasir kering di daerah dataran Asia Barat sampai Afrika. Habitat tanaman kamboja Jepang ini adalah bisa di tanah maupun di pot. Tumbuhan kamboja Jepang ini hanya memiliki tinggi sekitar 2 meter saja, jadi dapat ditanam di pot. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah kita dapat mengetahui struktur, ciri morfologi, habitat, cara berkembang biak, dan klasifikasi tumbuhan paku, lumut, dan tumbuhan tingkat tinggi yang berbeda-beda. Sekian video vlog yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Apabila saya mempunyai kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.